Pasca bencana longsor dan banjir bandang di Batang Toru, Tapanuli Selatan, kini tersisa kayu gelondongan yang banyak dijumpai di lokasi bencana. Lebih lengkap kita temui jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan dan juru kamera Febri James di Batang Toru, Tapanuli Selatan. Ya Jona, kita mengetahui bahwa ini ada visual di mana kayu gelondongan bertumpuk di daerah aliran sungai di Batang Toru. Lalu seperti apa temuan yang Anda lihat dan apa saja informasi yang Anda dapatkan di sana? Ya Juno, posisi saya jadi ini adalah lokasi video-video viral yang sering kita lihat di media sosial. Ada rumah yang terseret banjir bandang dan juga dari kayu, gelondongan kayu yang sangat banyak. Jadi kami sendiri akhirnya bisa sampai ke titik ini memang tidak mudah untuk bisa menuju lokasi ini dikarenakan tidak hanya kendala sinyal tapi juga kendala kelistrikan yang belum baik. Jadi kami sendiri juga menggunakan genset dan Starlink untuk bisa live atau bisa sampai ke titik ini. Nah, saya akan menunjukkan dulu kepada Juno seperti apa kondisi real saat ini. Nah, juru kamera saya Febri James akan menunjukkan bagaimana kondisi atau gelonggongan kayu yang saat ini berada di Garoga. Jadi temuan yang saya dapat adalah tadi saya juga sudah berkomunikasi dengan masyarakat, saya juga sudah ngobrol dengan ibu-ibu atau inang-inang ataupun dari yang tokoh-tokoh muda. Mereka sendiri mengatakan bahwa ada sekelompok masyarakat yang memang memotong atau mungkin melakukan pembalakan. Jadi mereka memotong ini sebenarnya untuk membuka lahan baru, misalkan seperti berkebun ataupun hal lainnya. Tapi memang ini tanda kutip tidak terkontrol atau mungkin melebihi dari yang seharusnya. Jadi ketika ada hujan deras, aliran air atau mungkin cuaca yang buruk itu akhirnya mengakibatkan tanah tidak memiliki serapan yang optimal dan itulah akhirnya menjadi banjir yang sangat kuat sehingga seperti kita lihat di media sosial adanya gelondongan kayu ataupun dari rumah yang terseret ombak. Jadi posisi saya ini posisi yang berseberangan dengan daerah dari Tapanuli Tengah. Jadi persis di samping saya adalah kampung di daerah Tapanuli Tengah. Jadi kamera ini mengarah langsung ke arah ke gelondongan kayu. Nah, sebenarnya kalau Anda melihat di media sosial itu ada daerah aliran sungai yang sebenarnya bukan sungai tapi dikarenakan terlalu derasnya air maka timbullah seperti daerah aliran sungai yang baru. Padahal sebenarnya aslinya adalah sungai itu ada berada di belakang saya. Jadi memang efek dari siklus dari typhoon ini juga yang menambah semakin tingginya curah hujan ataupun seperti inilah banjir bandang yang ada di daerah Tapanuli Selatan ini. Jadi kalau kita masuk ke dalam atau menuju ke arah jalan yang Anda lihat di kamera ini, kita akan semakin melihat bagaimana seperti tampak daerah aliran sungai dan juga semakin banyak kayu-kayu yang berserakan atau menumpuk di satu titik. Jadi ini sangat banyak dan masyarakat sendiri rencananya akan memakai kayu ini untuk membangun rumah mereka kembali atau mendaya gunakan. Jadi kayu ini akan dipilih mana yang masih baik, mana yang mungkin secara bentuk sesuai dengan yang mereka inginkan. Nanti mereka akan potong, nanti mereka akan mempergunakan untuk membangun kembali rumahnya. Jadi kalau Anda lihat sekarang di visual ini ini adalah masyarakat yang berasal dari kampung, dari dalam, mereka sendiri ada yang mengungsi, masih ada rekan atau saudara. Jadi kondisinya memang kalau kita lihat per hari ini bantuan sendiri juga sebenarnya sudah masuk dan juga dari TNI Polri juga sudah mendirikan posko. Tadi saya juga melihat dari TNI memberikan seperti Starlink atau cara untuk bisa berkomunikasi. Dan juga tadi dari pihak polisian, dari pihak Brimo juga membuka dapur lapangan. Jadi sebuah cara masyarakat minimal adalah berkomunikasi ataupun makan. Nah, ini di kamera saya akan memutar kamera. Jadi kalau Anda lihat ini di sampingnya adalah ada gapura. Jadi di sampingnya adalah perbatasan antara Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Kalau Anda melihat ini ada jembatan. Inilah sebenarnya sungai yang sebenarnya yang seharusnya. Jadi kalau Anda lihat video viral adanya seperti aliran yang sangat deras, itu bukan sungai yang sebenarnya yang ada di titik ini. Jadi yang di depan kita yang kita lihat sekarang ini sudah masuk ke daerah Agoli, lebih tepatnya di Tapanuli Tengah. Jadi akses jembatannya pun terputus. Jadi masyarakat ini juga menggunakan adanya
batang pohon kayu yang dipasang melintang. Jadi untuk kendaraan baik roda 2 roda 4 tidak bisa masuk sama sekali atau mereka hanya bisa terhambat sampai keluar. Kami pun tadi juga melewati jembatan terputus itu menggunakan adanya batang kayu, dan masyarakat juga mengharapkan adanya dukungan dipercepat dari TNI Polri, dan ini juga sudah dijawab kemarin oleh Pangdam 1 Bukit Barisan Majen Sudianto bahwa dalam waktu dekat Angkatan Darat akan memasang jembatan Bailey. Jadi ini jembatan yang dipakai untuk sarana darurat untuk bisa menghubungkan atau konektivitas khususnya antar kampung, antar desa, khususnya yang ada di daerah Garuga ini. Jadi kalau Anda melihat video viral yang banyak kayu, tambah lagi dengan banjir bandang, disinilah tempat kami berdiri tempatnya. Nah, memang saat ini kondisinya untuk aliran listrik ini banyak yang menggunakan genset. Jadi banyak sekali masyarakat yang berkumpul satu titik, mereka mengecas handphonenya, jadi untuk bisa berkomunikasi. Dan untungnya dari pihak TNI juga memberikan fasilitas Starlink, jadi ini dipakai untuk bisa berkomunikasi atau mungkin mengirim WhatsApp atau menelepon bagaimana kondisi mereka. Banyak dari masyarakat yang sangat senang dengan adanya Starlink ini, dikarenakan mereka sendiri juga ingin mengirim kabar mungkin ke anaknya yang mungkin berada di luar kampung, bagaimana kondisi mereka. Jadi banyak sekali saya lihat tadi seperti haru apa duka, bisa berkomunikasi atau bertelepon. Nah, saya akan menunjukkan kepada Juno, ini yang ke arah Garuga lagi, ini ada alat berat beko. Jadi alat berat beko ini akan membersihkan jalan. Jadi yang sebelumnya yang kayu-kayu yang sampai menutupi jalan sekarang sudah mulai dibersihkan ya, atau dibuang ke sisi jalan. Jadi ini terus dipercepat agar masyarakat bisa berakses, ditambah lagi dengan konektivitas jembatan yang nanti akan segera dibangun. Jadi masyarakat pun sekarang kalau kita lihat sebenarnya belum bisa beraktivitas secara normal atau bisa dikatakan masih lumpuh. Jadi memang bantuan seperti makanan ataupun bantuan-bantuan lain, bahkan tadi saya lihat juga ada yang memegang seperti pakaian. Jadi memang seperti inilah kondisi yang saya lihat sekarang, bahwa di daerah Garuga ini bantuan masih sangat dibutuhkan. Dan tadi saya juga sempat bertemu dengan ibu-ibu atau inang-inang yang tadi sempat mengobrol ke saya dan meminta atau disampaikan bahwa permintaan seperti obat-obatan karena sudah banyak yang diare, bahkan penyakit lain. Jadi diharapkan adanya bantuan yang bisa masuk ke tempat ini, sehingga tidak hanya makanan, tapi juga support medis ini cukup penting. Jadi sepertilah kondisi yang saya lihat sekarang, dan kami mengharapkan juga adanya support dari pemerintah pusat ataupun daerah untuk bisa secepat mungkin tidak hanya merekonstruksi, tapi juga memperhatikan masyarakat yang ada di wilayah ini. Juno. Ya Juno, untuk saat ini bagaimana dengan upaya pencarian dan juga yang meninggal dari lokasi terutama Batang Toru? Singkat saja, Juno. Ya Juno, untuk upaya terkait dengan pencarian evakuasi ini masih dilakukan. Jadi dari TNI Polri mereka masih mencari. Jadi ada masyarakat yang memiliki foto atau nama, mereka minta dicarikan oleh petugas. Petugas juga menggunakan alat berat. Jadi ada rumah yang mungkin ada yang rubuh atau mungkin ada timpa kayu, itu langsung diangkat dan berusaha untuk melakukan evakuasi. Juno. Baik, kita harapkan proses pencarian membuahkan hasil dan juga warga mendapatkan bantuan layak dan juga bantuan makanan maupun obat-obatan dan tempat bernaung yang lebih layak lagi. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan dari Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.